Selamat sore, selamat datang di program Mahima Mendongeng di Rumah Saja. Jadi hari ini, hari Minggu tanggal berapa nih ya? Saya lupa, ini tanggal 19 19. 19. Jadi kami, saya dan Suma, rekan mendongeng saya. Halo Suma. Halo. Hari ini akan mendongeng di rumah saja. Jadi semoga ada yang nonton. Kalau nggak ada yang nonton, ya nanti ditonton setelah live ini ya. Oh ya, biasanya kalau saya sih mendongeng itu dulu waktu masih kerja di salah satu sekolah dasar di Denpasar ya. Di waktu 10 menit atau 5 menit menjelang pelajaran berakhir, biasanya saya akan mendongeng buat anak-anak. Anak-anak sih yang minta biasanya. Kali ini saya jauh lebih deg-degan karena audiens saya tuh nggak terduga. Siapa tahu nanti ada guru saya juga yang nonton, ada sesepuh juga yang nonton, kan lebih deg-degan. Oke, sebelum saya mulai, saya mau cerita sedikit nih tentang dongeng yang akan saya bawakan pada hari ini. Kan sudah baca judulnya ya, judulnya Linoh gitu. Kalau dalam bahasa Bali Linoh, tapi kalau dalam bahasa Indonesia-nya gempa. Apa ya, nggak menarik banget kalau dari judul ya dibandingkan dongeng-dongeng pendongeng sebelumnya. Tapi di balik dongeng ini saya punya cerita sedikit sebelum dongengnya dimulai. Jadi saya banyak punya pengalaman dongeng, itu saya dapatkan dari salah seorang janda tua di kampung saya dulu. Sampai sekarang saya lupa tanya sama orang tua saya apa hubungan keluarga kami dengan janda tua itu. Tapi saya biasa memanggilnya Kompiang Rai. Kompiang Rai ini Saya juga deg-degan gitu katanya Juli. siapa dengan Kompiang Rai ini banyak sekali memberikan pengalaman yang menakjubkan buat saya di masa kecil saya, sampai kemudian beliau sakit dan meninggal. Jadi saya juga mendongeng hari ini, saya persembahkan buat Kompiang. Halo. Oke, kita bisa mulai ya. Ceritanya, jadi begini ceritanya. Dulu di kampung saya itu tepatnya sekitar jam 8 malam, bisa lebih atau kurang karena waktu itu kami biasanya mendengar suara lowongan anjing itu untuk mengingat oh ini jam berapa gitu. Tapi kurang lebih jam 8 malam saya dibangunkan oleh Kompiang. Saya biasa menghabiskan waktu sama Kompiang Rai untuk tidur setiap malam. Nah, tiba-tiba suatu malam saya dibangunkan oleh Kompiang saya. Bangun, bangun, bangun katanya. Lalu saya terperanjat bangun kan, terus saya tanya ada apa gitu. Sambil saya berusaha untuk ingat-ingat keadaan saya, aduh masih ngantuk matanya. Saya dengar suara orang ribut-ribut sekali. Jadi orang-orang kampung hari itu, malam itu juga pada keluar rumah. Ada yang memukul benda, dan ada suara-suara banyak sekali. Ada suara bertanya ada apa ini dan sebagainya. Tapi satu suara yang paling jelas terdengar hari itu adalah suara hidup, hidup, hidup. Nah, waktu itu saya penasaran sekali, mau tanya tapi situasinya sedang ramai. Kenapa ya kok orang-orang pada teriak hidup-hidup gitu? Memang ada yang meninggal gitu pikiran saya waktu saya belum tahu ada apa sebenarnya. Akhirnya saya tanya sama Kompiang, Kompiang kenapa dibangunin, terus kenapa orang-orang pada bilang hidup-hidup-hidup, saya tanya gitu. Oh tadi ada gempa katanya. Terus saya mikir, loh gempa terus orang bilang hidup-hidup-hidup sambil pukul benda, gak ngerti kenapa. Diam juga. Akhirnya setelah keadaan mulai sedikit aman, agak tenang, orang-orang sudah pada kembali masuk ke rumah, termasuk saya dan Kompiang. Saya tanya lagi sama Kompiang, Kompiang, itu kenapa sih setiap kali ada gempa yang paling Nih, gini jelas gempa terdengar suaranya. itu gemuruh, yang paling jelas terdengar suaranya adalah orang-orang berteriak hidup, hidup, hidup. Saya tanya begitu. Ya, terpaksa Kompiang saya mengulang lagi mendongengi saya.
karena di jam 7 malam itu saya sebenarnya sudah selesai didongengi gitu. Tapi ini mendongeng kedua kalinya karena tadi dibangunkan lagi. Untuk menjawab pertanyaan saya Kompiang selalu saja biasa menjawab dengan dongeng-dongeng. Ada banyak sekali dongeng sebenarnya yang diceritakan. Salah satunya adalah ini. Lalu Kompiang saya mulai bercerita. Begini ceritanya. Katanya dulu itu di kampung saya ada 2 anak laki-laki yang yatim piatu. Nah, di kampung saya itu Ini dia. ganteng-ganteng ya. Ya, 2 anak laki-laki ini sudah tidak memiliki bapak dan ibu, dan mereka hanya tinggal berdua saja di dekat telaga di kampung. Nah, dan karena sebagian besar mata pencarian orang-orang di kampung saya adalah bertani atau nelayan, dan kedua anak ini pun ya untuk menghidupi kebutuhannya sehari-hari, jadi mereka biasanya kakaknya karena sudah lebih dewasa ya, dia selalu mencari yang namanya udang. Nah, karena di telaga banyak udang, biasanya kakaknya akan pergi mencari udang ketika suasana sedang mendung-mendung seperti sekarang ini di Denpasar, atau sudah mulai gerimis. Jadi seperti itu. Nah, jadi mereka selalu melakukan itu. Lalu hasil tangkapan udangnya mereka bawa kemana untuk mereka bisa makan, masakan udang sehari-hari gitu. Kalau sekarang mungkin mewah ya, kalau dulu dua bocah ini, 2 anak laki-laki ini sampai bosan makan udang. Nah, si kakak biasanya karena di kampung juga dulu tidak banyak orang yang berjualan atau tidak terlalu banyak kebutuhan yang membutuhkan uang. Jadi biasanya si kakak akan menjajakan udangnya ini ke rumah-rumah warga. Mengetuk dari pintu satu ke pintu satu lainnya sambil menawarkan udang bu, udang pak, atau udang nek, atau udang bah gitu ya. Terus ditawarkan kesana kemari sampai udang itu laku. Entah nanti pembelinya memberikan uang, entah nanti pembelinya menukar dengan barang lain. Biasanya kata Kompiang dulu kalau ada orang yang jualan itu akan ditukarkan dengan beras, jadi bukan dengan uang. Nah, karena kebutuhannya jauh lebih penting bukan makan udangnya ya, tapi makan nasinya dulu katanya. Pada suatu hari si kakak ini terpaksa mencari udang lagi di tengah suasana yang benar-benar hujan lebat dan ada petir, gemuruh, bercampur aduk. Artinya sudah tidak memungkinkan orang berani keluar rumah. Apalagi di samping telaga kan bisa-bisa suatu saat air telaganya naik kan. Nah, tapi si kakak ini terpaksa harus pergi mencarinya. Kenapa? Kenapa gitu? Kenapa gitu? Ini kulit lumpia tuh ya gitu, brengsek aja gitu. Ya, jadi si kakak terpaksa harus pergi karena si adik menangis. Nah, adiknya menangis dan mengeluh, bilang lapar. Jadi, aduh kakak, aku lapar sekali. Itu dagang bakso ya. Jadi tidak ada seperti itu dulu. Aduh kakak, aku lapar sekali katanya. Karena melihat situasinya hujan lebat, kalau kita lihat sekarang mungkin terasa badai ya. Akhirnya kakaknya bilang, tunggu sebentar agar hujan reda dulu, nanti kita akan cari udang sama-sama. Tapi si adik tidak bisa menunggu karena dia sudah menahan laparnya sejak tadi ternyata. Baiklah, kata si kakak, kamu tunggu dulu di rumah, kakak akan pergi mencari udang. Tapi ingat pesan kakak, kamu jangan pergi kemana-mana ya, katanya. Ya, di tengah situasi yang hujan seperti itu, akhirnya si kakak terpaksa pergi dan berangkat mencari udang. Ya, pastilah basah kuyup. Kemudian adiknya tinggal di rumah dan menunggunya. Singkat cerita, sudah sekian lama
hujan tak kunjung juga reda, akhirnya kakaknya terpaksa masuk ke dalam telaga dan mencari udang. Situasinya badai, banyak angin kencang dan sebagainya. Pokoknya mengerikan untuk diceritakan, mengerikan juga untuk dibayangkan. Sementara itu si adik menunggu di rumah dengan perasaan yang sudah tidak sabar, kemudian gelisah juga dengan perasaan perut yang lapar sekali. Sampai hujan kemudian reda. Tapi si kakak tidak datang juga. Akhirnya si adik ini menjadi bingung. Aduh, kakakku kemana? Dia berpikir bahwa aku tidak bisa menahan perut lapar ini lagi, katanya. Lalu dia berusaha untuk menengok kanan kiri dan memastikan kalau kakaknya akan datang. Tidak datang. Nah, kemudian apa yang dilakukannya? Si adik berpikir kalau saja sekarang dia pergi keluar, mungkin saja dia akan menemukan suatu bahan makanan yang bisa mengganjal perutnya sambil menunggu kakaknya datang. Dan tanpa sadar, lalu dia keluar rumah, mengendap-endap, memastikan agar tidak dimarahi oleh kakaknya. Dia berjalan sambil memikirkan perutnya yang lapar itu, dan akhirnya tanpa dia sadari, dia tiba di sebuah hutan. Hah? Aku sampai di mana? Begitu katanya. Lalu dia kebingungan. Dia melihat sekelilingnya. Dia sadar kalau sekarang dia sudah sangat jauh dari rumahnya. Lalu dia bingung. Dia mulai mendengar suara-suara dari kejauhan. Seperti ada suara yang mengendap-endap mendekatinya. Atau suara patahan ranting. Ada juga suara seperti dedaunan yang diinjak. Lalu terdengar suara wow. Kemudian si adik ini berlari dengan kencang. Kakak, tolong, katanya. Dia meminta tolong sambil berlari dan kakak, tolong aku. Di dalam genggaman tangannya, dia seperti sedang merasakan sesuatu. Sepertinya dia memegang sebuah benda, terasa seperti batu, tapi ini bukan batu. Ini lebih mulus daripada batu. Hah? Wah, apa ini? Si adik terkejut. Nah, ternyata pada genggaman tangannya dia memegang sebuah telur yang sangat besar. Telur itu begitu terlihat besar dan mulus, itu membuatnya menjadi sangat tidak sabar untuk segera pulang dan memasaknya. Dia tidak berpikir apa-apa lagi. Telur yang ada pada genggaman tangannya itu kemudian segera dia bawa pulang. Dia segera berlari. Dia siap untuk menyantapnya. Wah, rasanya pasti lezat sekali. Si adik sudah tidak berpikir lagi bahwa dia harus menunggu kakaknya pulang. Lalu dengan segera dan sangat terlihat lapar matanya, ya, si adik ini karena perutnya sudah sangat kenyang, kemudian si adik tertidur. Sementara itu, saat si adik sedang tidur, kakaknya kemudian datang dengan perasaan sangat senang. Tentu saja karena si kakak sudah membawa banyak sekali bahan makanan yang ia tukarkan dengan udangnya. Dadah, adik, coba buka pintunya, aku sudah pulang. Adik. Si kakak datang, tapi si adik tidak menyaut juga. Waduh, adikku pergi kemana ya? Sudah aku bilang dia jangan pergi kemana-mana. Adik, si kakak memastikan lagi. Adik, ada di mana?
Buka pintunya, aku sudah pulang. Aku bawa banyak makanan. Nah, si adik terbangun, lalu membuka pintunya. Halo kakak, begitu katanya. Hei adik, masih dengan perasaan sumringah si kakak. Nih, lihat, tadi udang yang aku tangkap sangat banyak. Lalu aku tukarkan dengan sambal pindang. Wah, ini enak sekali. Ayo, kita makan sama-sama. Hah, itu buat kakak saja. Loh, kenapa? Ini buat kita, ini buat kamu juga untuk kita makan bersama. Tidak, Kak, itu buat kakak saja. Begitu katanya. Kakaknya heran, apa mungkin adiknya mulai sakit ya? Karena si adik sudah terlalu lama menunggu. Tapi si kakak membujuk lagi. Nanti sambelnya lebih banyak kamu, atau pindangnya mau lebih banyak kamu. Begitu kakaknya menawarkan. Tidak kak, aku sudah kenyang. Hah? Sudah kenyang? Si kakaknya mulai berpikir, bagaimana mungkin dia bilang sudah kenyang? Di rumah tidak ada makanan sama sekali. Kalaupun dia makan, mungkin saja ada warga yang datang yang memberikan kami. Tapi sepertinya di saat cuaca seperti tadi itu tidak ada satu warga pun yang keluar. Buktinya tadi di jalan tampak sepi. Tunggu dulu, kamu bilang sudah makan? Dia bertanya pada adiknya. Iya, tadi aku sudah makan dan aku sudah merasa kenyang sekali, Kak. Kamu makan apa? Di rumah tidak ada apa-apa. Oh iya kak, tadi aku makan sebuah telur kak. Aku tadi saking laparnya, aduh aku tidak tahan lagi harus menunggu kakak. Akhirnya aku pergi jalan-jalan dan aku menemukan sebuah telur kak. Lalu telur itu segera aku goreng dan aku makan. Oh rasanya enak sekali. Begitu katanya. Apa? Telur? Kamu dapatkan di mana? Telur besar? Kakaknya mulai bertanya-tanya lagi. Oh iya, aku mendapatkannya di hutan, Kak. Begitu katanya. Dengan perasaan sangat senang, si adik menceritakan semua yang dia alami. Aduh. Lalu kakaknya mulai bingung. Loh, kenapa, Kak? Si kakak mulai menangis. Loh, kakak? Kenapa menangis? Ada apa? Tanya si adik dan mendesak, ada apa kak? Kenapa kakak menangis? Aku sudah makan, harusnya kakak senang. Kamu pasti lupa cerita ayah dan ibu dulu. Bapak dan ibu, gak ada kata ayah dan ibu. Kamu pasti lupa cerita bapak dan ibu. Cerita apa? Kamu lupa kalau kita menemukan sebuah telur yang besar dalam hutan, kita tidak boleh memakannya, mengambilnya apalagi memakannya seperti yang kamu lakukan. Memangnya kenapa? Coba kamu ingat-ingat lagi cerita ibu. Lalu si adik terkejut. Astaga kakak, apa yang akan terjadi dengan aku? Tolong aku kak, tolong. Kau ini harusnya kamu ingat. Kamu ingatkan cerita ibu, kalau kamu mengambil apalagi memakan telur itu, sesuatu yang buruk akan terjadi pada kita. Aduh kakak, aduh. Si adik mulai merasa kesakitan. Aduh tolong aku kakak, tolong aku. Apa yang kamu rasakan? Badanku sakit semua kak, sakit semua. Apalagi yang kamu rasakan? Aduh rasanya panas sekali, panas. Tolong aku, tolong. Astaga, tenanglah. Aduh apa yang harus aku lakukan? Si kakak mulai kebingungan dan si adik terus saja menjerit-jerit. Lalu si kakak mengatakan, tenanglah tenang. Kamu memang akan mengalami suatu perubahan pada dirimu. Tenanglah, tenang. Kamu harus bersabar. Lalu perlahan-lahan tubuh si adik berubah menjadi semakin besar dan bersisik mulai dari wajahnya. Kemudian ia melihat jari-jarinya, tangannya, kakinya, kemudian seluruh tubuhnya dipenuhi dengan sisik. Dan perlahan-lahan tubuh si adik juga berubah, tidak seperti manusia lagi. Ia seperti binatang melata. Kakak, coba lihat tubuhku.
Ada apa dengan tubuhku ini? Kenapa tubuhku seperti ini? Kenapa kakiku mulai menghilang perlahan-lahan? Kemana tanganku? Kenapa tubuhku semuanya seperti ini? Si adik seluruh tubuhnya sudah berubah. Ia terlihat seperti ular. Bukan, ini sesuatu yang lebih besar daripada ular. Nah, kemudian si kakak berpesan, adikku, sabarlah. Tapi kau harus dengarkan aku dulu. Semua orang pasti tidak akan percaya kalau aku ceritakan bahwa apa yang aku lihat sekarang di hadapanku ini adalah kau adikku. Orang-orang pasti akan berpikir bahwa kamu adalah siluman atau semacamnya lah yang mengerikan, dan kamu pasti akan dihakimi. Sekarang dengarkan aku dulu, kamu harus bersembunyi dulu. Tapi kemana aku harus sembunyi, Kak? Kemana? Kakaknya berpikir, oh iya, kata ibu, binatang dalam telur itu hanya bisa bersembunyi di dalam perut bumi. Hah? Dalam perut bumi? Bagaimana caranya aku pergi ke dalam perut bumi, Kak? Kakaknya berpikir lagi. Dia melihat-lihat. Tidak mungkin kan kalau dia akan pergi ke langit untuk tembus di perut bumi? Tidak tahu juga. Tapi kakaknya berpikir tidak bisa. Lalu dia melihat di sekeliling rumahnya telaga. Ya, telaga tempat mereka tinggal. Jadi, si kakak menyarankan begini. Adikku, untuk sampai ke dalam perut bumi, coba kamu menyelam ke dalam telaga itu. Kalau kamu terus menyelam ke dasarnya, kamu pasti akan sampai ke dalam perut bumi. Tapi nanti kita akan berpisah. Bagaimana caranya aku tahu kalau kakak masih ada atau tidak? Adikku, sabarlah. Begini caranya. Kau tahu bahwa tubuhmu ini bisa menggetarkan seluruh bumi ini. Sungguh, bukan hanya tubuhmu. Kalau kamu melepaskan satu saja sisikmu dan sisikmu terjatuh ke tanah, maka itu akan bisa menggetarkan bumi juga. Benarkah itu? Apa aku perlu coba? Jangan dicoba, katanya. Ya. Lalu bagaimana, Kak? Begini. Sesampainya kamu di perut bumi, kita akan tetap saling mengetahui bahwa kita masih tetap bersama-sama. Caranya adalah lepaskan satu sisikmu dan jatuhkan dia ke dasar bumi, lalu bumi ini akan bergetar. Dan aku akan menjawab pertanyaanmu bahwa aku baik-baik saja di atas bumi ini dengan kata hidup. Dan aku akan mengulangnya sampai kau berhenti, itu artinya kau sudah mendengarnya. Tanpa berpikir apa-apa lagi, lalu si adik dipeluk oleh kakaknya dan pergi ke dasar bumi. Akhirnya, sesampainya di dasar bumi, si adik ingat pesan kakaknya bahwa dia harus memberikan kabar. Ya, paling tidak dia mengingat pesan kakaknya bahwa dia harus memberikan kabar setahun sekali atau beberapa kali untuk mengetahui kondisi kakaknya bahwa kakaknya baik-baik saja dan dia tetap baik-baik saja. Sampai dia di perut bumi, dia melepaskan satu sisiknya dan menjatuhkannya. Bumi mulai bergetar. Tapi belum ada jawaban dari kakaknya. Lalu dia menjatuhkan satu sisik lagi dan bumi bergetar lagi. Lalu seluruh warga keluar rumah. Ada apa ini? Ada apa? Ada apa? Aduh, kenapa dunia ini bergetar? Ada apa ini? Semua orang menjadi khawatir. Semua orang memukul benda, berharap situasi ini akan membuat orang-orang keluar rumah dan melindungi diri mereka. Kemudian
hanya si kakak ini, si kakak dari naga ini yang mengucapkan sesuatu yang berbeda. Kalau orang-orang memukul benda untuk memberikan sinyal pada tetangga-tetangganya agar keluar rumah dan terbangun, si kakak ini justru mengucapkan kata hidup, hidup, hidup berkali-kali. Lalu semua warga mendekatinya. Loh, kenapa kamu mengucapkan kata hidup-hidup? Tidak, ini hanya agar kita merasa selamat gitu. Agar merasa selamat, bukan, agar kita tetap selamat, jadi kita harus mengucapkan hidup-hidup agar kita tetap hidup bersama-sama, katanya. Lalu semua warga ikut mengatakan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh si kakak ini. Hidup, hidup, hidup. Lalu didengarlah oleh si adik di dasar perut bumi, dan berhenti bumi itu bergetar. Itu dilakukan oleh si adik dan si kakak setiap 1 tahun, pasti dia selalu melakukan itu. Mungkin sekali, mungkin 2 kali, atau mungkin beberapa kali. Sampai semua warga, sampai semua orang mengikutinya, bahkan sampai si kakak sudah tiada. Dan itulah akhirnya kenapa setiap kali di Bali, ya, ketika ada gempa, beberapa orang Bali, mungkin sebagian besar orang akan mengatakan hidup, 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 dan keluar rumah sambil memukul benda ketika terjadi gempa. Oke. Terima kasih. Jadi itu dongeng dari saya dan Suma yang saya dapatkan ketika saya kecil, dan masih ada banyak sekali sebenarnya dongeng-dongeng dari pertanyaan-pertanyaan saya waktu kecil, tapi ini adalah salah satu favorit murid-murid saya. Berkali-kali dia selalu minta ini, dan paling saya ingat alurnya. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Yang belum nonton nanti bisa di play ulang ya setelah live ini, atau nanti katanya akan ditayangkan di YouTube juga, di post di YouTube juga. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Jangan lupa untuk tetap di rumah, jaga kesehatan, dan yang pasti semua anak-anak tetap mencintai dongeng meskipun sekarang sudah zamannya nonton film kartun dan sebagainya. Ya, selamat sore.